Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Lelaki, jumpa kita di channel Tiga Lelaki, channelnya inspirasi dan informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Martapura yang merupakan ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur saat ini. Martapura adalah ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dahulu, bagian dari Abdeling Ogan Komering Ulu yang membentuk diri menjadi Under Abdeling Komering Ulu, di mana luas wilayah Under Abdeling Komering Ulu membentang dari Simpang Martapura, Cempaka, dan Belitang hingga perbatasan Under Abdeling Komering Ilir. Jauh sebelum Indonesia merdeka, nama Martapura adalah Pakusengkunyit yang merupakan marga Pakusengkunyit dari keturunan Sekalabra. Dari catatan marga Pakusengkunyit bahwa isi orang-orang sebelum bernama Pakusengkunyit adalah orang-orang suku Lampung Abung yang diperangi oleh pengikut marga Pakusengkunyit untuk merebut wilayah daerah kekuasaan yang luasnya dari desa Tanjung Kepala hingga Pasar Martapura. Dahulu, Martapura adalah tebing yang tinggi di pesisir Sungai Komering dan kebanyakan adalah tanaman kunyit, sehingga diberi nama Pakusengkunyit. Seiring berjalannya waktu, nama Pakusengkunyit dirubah oleh salah satu pangeran marga Pakusengkunyit bernama Martapura, yang artinya dalam bahasa Sanskerta kota tua. Kawasan Martapura saat penjajahan Belanda sudah dikenal sejak tahun 1811 saat pembangunan jalur kereta api Teluk Betung, Lampung hingga Batu Raja. Tujuan Belanda membuat jalur kereta api selain mengangkut para penumpang transmigrasi zaman Belanda, juga untuk mengangkut hasil bumi, yaitu beras di Belitang, kopi, lada, serta teh dari Muara II, dan perkebunan sawit dari Batu Raja di Lubuk Rukam. Jalur kereta api Teluk Betung, Lampung hingga ke Batu Raja hidup sejak tahun 1837. Nama Martapura tercatat dalam Stadblad Belanda pada tahun 1837 sebagai daerah penghasil pangan zaman Belanda dan bernama Onder Abdeling Komering Ulu. Kawasan Martapura sebagian dikelilingi pohon jati yang menjadi kebun jati milik Belanda yang dikelola oleh 70 transmigrasi dari Yogyakarta yang ditempatkan di Sungai Tuha, Martapura. Kawasan pasar saat ini terdapat beberapa bangunan zaman Belanda, yaitu kantor Under Abdeling Komering Ulu yang saat ini sudah dipugar menjadi SD 1 Martapura. Bangunan rumah-rumah dinas para pesirah marga BP Peliung, Buai Madang, Cempaka, dan Belitang yang sekarang sudah dipugar menjadi bangunan Pasar Impres dan kantor Koramil Martapura. Bangunan rumah dokter Belanda, yaitu yang ditempati sebagai kantor pengadilan agama saat ini dan tidak mengalami pemugaran, serta markas militer Belanda yang disebut warga adalah Tangsi Belanda yang saat ini menjadi Polsek Martapura, serta kuburan prajurit Belanda yang berada di SD 7 Martapura. Transportasi utama adalah jalur sungai, yaitu Sungai Komering yang melintasi 3 kabupaten, yaitu Oku Selatan, Oku Timur, dan Oki saat ini. Panjang Sungai Komering diperkirakan sampai 301 km. Dahulu, Belanda sudah memanfaatkan Sungai Komering sebagai air baku untuk memenuhi irigasi yang mengaliri perkebunan tebu sebelum padi di kawasan Belitang. Dikisahkan dalam riwayat penduduk Martapura, dahulu zaman Belanda terbagi 4, yaitu di kawasan Sungai Tuha, rata-rata para transmigrasi Yogyakarta, kawasan Pakusengkunyit yang menamakan dirinya warga Komering atau pribumi. Kawasan Kota Baru adalah sisa-sisa dari suku Lampung Abung yang masih bertahan dan berangsur habis karena wabah muntaber yang mematikan sehingga menewaskan ratusan orang di sana. Serta di kawasan Mendah yang merupakan perantau dari suku Ogan. Pada tahun 1950,
Presiden pertama Insinyur Soekarno pernah mampir ke Martapura dan turun di stasiun kereta api Martapura dan sempat berorasi setelah berkunjung ke Oku dari Palembang. Lokasi orasi Soekarno kini ditandai tugu di depan stasiun kereta api Martapura yang bernama Tugu Soekarno. M. Hatta, wakil presiden pertama, juga sudah pernah ke Martapura dan singgah di rumah Pangeran Pakusangskunyit Martapura dan sempat memberikan nama anak Pangeran Pakusangskunyit yang baru lahir dengan nama Khalidah. Oku Timur, mekar dari Kabupaten Oku pada 18 Desember 2023 dan menjadi daerah otonom tersendiri hingga saat ini. Kini, Oku Timur jauh maju berkembang. Terima kasih sahabat Tiga Laki, itulah informasi yang saya dapat berikan kepada Anda tentang kota Martapura yang penuh dengan sejarah. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di channel kami, channel Tiga Laki. Oh iya, jangan lupa dibagikan juga channel kami kepada sahabat dan teman-teman Anda. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.